Oke, sobat bonsai, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat proses ataupun tahapan kita dalam membuat pohon bonsai. Simak terus videonya sampai selesai. Ya, sobat bonsai, bertemu lagi dengan saya di Alunan Bonsai. Terima kasih buat kalian yang masih menonton video ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan terus bersemangat dalam membudidaya bonsai. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ataupun berdiskusi, bukan untuk mengajari karena saya pun masih dalam tahap awal dalam melakukan budidaya bonsai seperti ini. Karena saya masih pemula, saya akan share cara-cara apa yang telah saya lakukan dalam membuat suatu pohon bonsai. Di depan kita ini adalah salah satu tahap awal dalam kita membuat suatu pohon bonsai. Yang kita lihat indah di pameran-pameran itu semua berawal dari sini. Ini adalah salah satu metode yang bisa kalian gunakan di rumah, yaitu dengan melakukan stek pucuk seperti ini. Nah, untuk detail medianya apa saja nanti kita buat di sesi video yang lainnya. Jadi kita fokus di sini pada pengenalan tahapan-tahapan dalam berbudidaya bonsai. Jadi setelah stekan pucuk ini ditanam, sebaiknya kalian taruh di tempat teduh selama 3-4 hari karena dia harus beradaptasi. Kenapa? Karena dalam proses penanaman awal seperti ini tentunya si stekan pucuk ini belum memiliki akar-akar serabut yang banyak, jadi cara penerapan nutrisi dia agak lama untuk beradaptasi dengan media yang kita gunakan. Ada catatan di sini, yaitu ditaruh di tempat teduh bukan berarti dia tidak kena sinar matahari ya. Dia tetap harus kena sinar matahari karena memang mencari makan itu salah satunya dengan berfotosintesis, yaitu menyerap sinar matahari masuk ke tanaman ini. Tetap kita taruh di tempat yang masih ada sinar matahari yang bisa masuk, cuma tidak perlu full. Jadi tetap dia harus kita rawat dengan sebaik-baiknya karena tahapan seperti ini memang sangat-sangat krusial. Kalau salah penanganan, pohon ini bisa mati nanti ujungnya. Jadi sobat harus benar-benar ekstra untuk memantau masa-masa proses penanaman awal seperti ini. Jadi begitu ya sobat. Nah, kita lanjut di proses selanjutnya dari penanaman stek pucuk sancang yang kita bahas tadi. Proses selanjutnya adalah jika media yang kalian gunakan itu cukup baik dan penanganan kalian cukup baik, tentunya kita akan melihat pohon itu tumbuh subur dengan baik pula. Nah, ketika pohon atau stekan batang sancang yang kita tanam tadi subur, kita bisa melihat tentunya di kurang lebih 3-5 bulan, maka kalian akan masuk kepada proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu batang yang selidi tadi yang kita tanam itu akan tumbuh membesar seperti ini jika memang medianya subur. Nah, untuk media nanti akan kita bahas pada proses ini di video terpisah. Jadi proses ini ada beberapa campuran media yang harus kalian gunakan. Nah, jadi setelah pohon tumbuh seperti ini, tentu perawatan pun harus tetap kita lakukan dengan baik tentunya. Jadi tujuan kita membuat bonsai itu, poin yang paling utama adalah menjaga kesuburan serta kesehatan pohon itu sendiri.
percuma jika kita memiliki pohon banyak tapi tidak tumbuh subur dan sehat, kita pun nggak akan dapat apa-apa dari pohon sancang yang kita tanam ini. Jadi begitu ya sobat. Saran saya sih jangan cuma menanam satu batang stekan seperti tadi. Kalau bisa itu tanam agak lumayan banyak, karena kita masih proses belajar sama-sama, pasti ada yang gagal. Saya juga begitu, ada beberapa stekan saya yang gagal, namun itu tidak mengendurkan semangat saya untuk terus belajar pohon bonsai. Jadi tetap semangat belajar. Nah sobat, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kita melihat pohon kita subur seperti bagian sebelumnya, kita akan mulai. Di sini adalah fase-fase penentuan awal mula kita dalam membentuk gerak dasar bonsai. Jadi bonsai itu yang paling diutamakan adalah gerak dasarnya. Bukan hanya pohon itu kita tumbuh dan besarkan, tapi kita dari awal pun harus memprogram pohon itu agar terarah dan hasilnya akan menjadi bonsai yang cantik nantinya. Tentunya dalam proses ini, saya bilang proses ketiga dari yang sebelumnya tadi. Setelah proses sebelumnya tumbuh batang dari akar ke batang utama tadi yang di bagian sebelumnya, kita akan mendapatkan dua percabangan seperti ini. Nah, tugas kita di sini adalah menyeleksi cabang atau mata tunas mana yang akan selanjutnya kita program atau kita pakai ke depannya. Jadi untuk pemula seperti saya, yang telah saya lakukan adalah mencari cabang atau tunas yang paling dekat dengan posisi akar di sini. Jadi saya setelah dapat bentuk yang seperti ini, maka selanjutnya kalian harus memotong batang utama yang kita tumbuhkan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kita mendapatkan mata tunas baru, entah di sini ataupun di sini, kita dapat meneruskan batang utama itu dengan tunas baru yang tadi. Memang di sini agak membingungkan untuk pemula, tapi kita harus terus belajar dari referensi lain, jangan hanya satu referensi. Saran saya perbanyak dulu ilmu-ilmu tentang gerak dasar bonsai untuk di awal. Saya pun masih belajar sampai saat ini. Jadi ketika kita udah mendapatkan dua percabangan seperti ini dan batang utamanya dipotong, langkah kita jika memang salah satu cabang atau mungkin sobat ada yang langsung dapat dua percabangan besar seperti ini, langkah kita adalah kita melakukan pengawatan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar cabang pertama ataupun cabang kedua nanti sudah mulai kita arahkan. Jadi kita tidak bekerja dua kali dibanding kita masih mengelos suatu percabangan seperti ini. Takutnya nanti dia sudah agak membesar dan terlalu kaku, dan itu akan lebih susah lagi untuk kalian bentuk. Jadi sampai di fase seperti ini, tugas kalian adalah mencari dua percabangan ini untuk menjadikannya nanti cabang pertama ataupun cabang kedua, dan juga cabang ketiga sampai ke penerus cabangnya nanti. Jadi saya ulangi, langkah dalam fase seperti ini kalian harus mencari dua titik tumbuh ataupun dua percabangan seperti ini. Nah, setelah dapat dua percabangan seperti ini, jika dirasa sudah cukup untuk melakukan pengawatan, segera melakukan pengawatan dari awal. Jangan sampai nunggu batang ataupun cabangnya coklat seperti ini. Kalau bisa kira-kira saat dia masih hijau seperti ini, kalian sudah melakukan pengawatan. Nanti dia lebih lentur dan lebih mudah lagi untuk kita arahkan percabangan. Jadi seperti itu.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tahapan awal dalam proses pembuatan pohon bonsai kita. Memang susah-susah gampang sebenarnya, karena referensi kita ataupun ilmu kita masih sangat minim di awal. Tapi jangan pernah patah semangat, terus belajar dan belajar, karena tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak mempelajari hal tersebut. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga di video ini memiliki manfaat yang baik untuk para sahabat pecinta bonsai yang ingin belajar seperti saya. Saran saya terus belajar dari video-video lain, ataupun jika memang ada kerabat ataupun tetangga kalian yang sudah menekuni hobi bonsai lebih dulu, saran saya kita bisa langsung belajar dari sana. Itu di sini kita hanya saling belajar dan saling memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap berjiwa sehat dalam melakukan hobi bonsai. Terima kasih. Wassalam.